Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti Utami, seorang dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta, program studi perjalanan wisata di Fakultas Ilmu Sosial. Pada sore hari ini saya akan mencoba untuk men-share atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi juga pendapat dan berdiskusi mengenai wisata Cipamingkis di masa pandemi. Oke, di sini kita bisa lihat resiliensi, yaitu strategi dan implementasi untuk penguatan ketahanan desa wisata. Yang dimaksud dengan resiliensi adalah kapasitas atau kemampuan seseorang atau organisasi untuk menerima, menghadapi, dan juga mentransformasikan masalah-masalah yang telah, sedang, dan akan dihadapi sepanjang kehidupan, terutama pada saat-saat kritis. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya COVID-19 yang saat ini terjadi, maka kita dipaksa untuk memiliki resiliensi gitu ya. Dan sehingga dengan resiliensi ini, maka tingkat ketahanan ekonomi desa di wisata pedesaan akan terus berjalan dan terus berlanjut. Pandemi corona dan pariwisata. Pariwisata pada dasarnya adalah pergerakan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, berdasarkan Lipers. Makin banyak akses pergerakan, makin banyak pula jumlah wisatawan yang datang ke suatu destinasi. Di sisi lain, COVID-19 yang memiliki karakter dan efek destruktif terhadap kegiatan ekonomi apapun harus ditekan semaksimal mungkin. Dan untuk menekan pandemi Corona 19 adalah dengan social distancing atau stay at home dan tidak ada yang bergerak atau soft lockdown. Dua aktivitas dan strategi tersebut rupanya saling bertolak belakang dan saling meniadakan, sehingga terjadi penurunan tingkat penyebaran virus corona, namun dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisata agak sulit juga untuk diterapkan, sebab jumlah kunjungan wisata akan turun disebabkan oleh kebijakan lockdown tersebut, ya, dan tidak mengizinkan orang untuk melakukan perjalanan. Misalnya dengan adanya penutupan bandara, penutupan terminal, pelabuhan yang merupakan titik berhentinya semua aktivitas pariwisata. Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi kita semua. Selanjutnya adanya perkembangan lain. Di daerah wisata, kelesuan dirasakan oleh semua pihak, ya, baik yang berusaha dan bekerja di sektor pariwisata seperti misalnya sektor perjalanan travel agent, akomodasi seperti hotel, makanan dan minuman seperti restoran, juga jasa-jasa hiburan, ya, maupun yang tidak langsung, ya, baik usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Sehingga saat ini muncul pesimisme terhadap masa depan pariwisata, terutama bagi daerah yang mengandalkan atau berencana mengembangkan pariwisata. Nah, di sini dapat dilihat pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat desa. Ya, ada pengembangan desa wisata. Apa sih desa wisata itu? Di sini bisa terlihat berciri khas desa setempat, terintegrasi dengan pemukiman masyarakat atau homestay, kemudian kualitas pelayanan yang baik atau asli, berstandar internasional. Ya, nah di sini juga berdampingan dengan pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu penguatan kapasitas organisasi pengelola desa wisata dan mendorong perkembangan kepariwisataan desa dengan peningkatan kelengkapan sarana, prasarana, infrastruktur pendukung, serta pemberian bimbingan teknis sebagai bagian dari alih teknologi atau transfer knowledge ya di bidang sarana prasarana. Nah, di sini saya memahami bahwa Cipamingkis tidak sepenuhnya merupakan desa wisata, namun sudah lebih dari itu karena sudah mandiri dan juga berkembang sehingga ada pondok-pondok wisata yang memang dikomersialkan dengan seksama ya, sudah dengan modern gitu. Jadi tidak juga bahwa homestay atau tinggal di rumah penduduk menjadi pilihan salah satu pilihan satu-satunya pilihan bagi wisatawan, tapi mereka dapat menginap di pondok-pondok wisata ataupun akomodasi lain yang telah disiapkan. Nah, di sini bisa dilihat paradigma dan tren baru pariwisata pada saat new normal, di mana di sini ada attraction atau atraksi sebelum mulainya pandemi adanya keramaian ya di dalam grup atau tour. Namun setelah terjadi kegiatan lockdown, maka sudah dilakukan mulai adanya
pengaturan jarak ya, kemudian harus dilihat bahwa kapasitas atraksi wisata tidak boleh memenuhi kuota atau bisa dibilang bisa jadi hanya sekitar 30 sampai 50% yang harus terisi. Kemudian airport ya, itu juga sama ya, sebelumnya ada WiFi, jumlah dan lama transit serta harga penerbangan yang saling bersaing, saling murah-murahan supaya banyak eee, wisatawan yang melakukan perjalanan. Namun sekarang lebih kepada meningkatkan sanitasi, waktu transitnya diperpendek supaya orang tidak banyak berkumpul ya, dan penerbangan diharapkan ada penerbangan langsung dari satu destinasi ke destinasi lainnya, udah tidak ada lagi transit. Kemudian produk preference atau pemilihan produk, atraksi ramai dan viral serta perkotaan ya. Kemudian justru setelah outbreak, kesehatan menjadi nomor satu. Aktivitasnya lebih banyak outdoor, ya, kemudian orang lebih banyak melakukan perjalanan dengan sendiri-sendiri atau private. Kemudian adanya dilihat dari sisi akomodasi ya atau penginapan. Kalau dulu orang lebih melihat kepada harga dan tipenya crowded, makin ramai penginapan tersebut, makin sukses atau makin laku. Harga saling bersaing. Nah, saat ini sanitasi menjadi nomor satu, keamanan juga demikian. Sehingga di sini tipe-tipe villa dan resort lebih menguntungkan. Nah, ini sudah beruntung Cipamingkis ya, karena orang tidak lagi harus menginap di dalam satu gedung yang sama seperti di hotel, namun bisa menginap di villa-villa atau tadi pondok-pondok wisata tadi, sehingga lebih aman dan menjaga jarak satu sama lain. Kemudian selanjutnya adalah hygiene, ya, higienis. Bagaimana caranya nih higienis ini? Zaman dulu sebelum adanya pandemi ini tidak terlalu diperlukan meskipun orang sudah mempertimbangkan. Saat ini itulah yang menjadi nomor satu. Ya, harus dipertimbangkan, bukan harus dipertimbangkan, bahkan menjadi syarat mutlak untuk membuka sebuah objek wisata. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kriteria pariwisata berkelanjutan adalah satu hal yang sangat berguna atau kira-kira dapat diterapkan di dalam desa wisata ini. Pengelolaan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan berkelanjutan? Ya, keberlanjutan itu artinya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Jadi tidak sekarang habis-habisan semua dibangun, semua dikembangkan, lalu kita tidak menyisakan apapun buat generasi selanjutnya, bahkan malah kerusakan alam misalnya ya, dan polusi segala macam, itu tidak lagi kita harapkan. Kita lebih memikirkan bagaimana generasi selanjutnya di masa depan. Dampak terhadap sosial ekonomi, seperti apa nih? Oke, kadang-kadang ekonomi berkembang, namun ternyata hutan rusak atau sungai ternodai, terkotor, kotor, terpapar oleh hal-hal yang membuat sungai tersebut tidak bisa lagi dinikmati oleh anak cucu dan generasi selanjutnya. Ya, kemudian dampak terhadap budaya seperti apa lagi? Budaya menjadi tidak terlalu penting, ya. Kenapa gitu? Oh, pada saat itu orang datang untuk melihat tari-tarian setempat atau misalnya melihat kebudayaan setempat. Namun karena menguntungkan ternyata maka kebudayaan tersebut terus-menerus ditonjolkan tanpa melihat apapun. Contohnya misalnya ada acara eh, tradisi ya, tradisi tari-tarian misalnya untuk eh, meningkatkan panen dan segala macam lainnya. Namun karena kepentingan pariwisata, maka itu sudah tidak penting lagi. Setiap waktu disajikan tari-tarian tersebut tanpa menghitung waktu, tanpa melihat waktu. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan gitu ya. Justru wisatawan harus datang melihat tari-tarian tersebut memang dilakukan untuk menghargai atau bersyukur atas panen yang ada pada saat dan waktu yang tepat, yaitu pada saat panen. Justru di sini kita harus memberikan edukasi ya atau pengajaran terhadap masyarakat bahwa masyarakat bisa melihat tari-tarian ini pada saat panen. Kemudian dampak terhadap lingkungan, di sini ekosistem dan segala macam terancam punah dan terganggu. Nah, ini sudah tidak bisa lagi. Maka kita harus memikirkan cara-cara yang tepat bagaimana caranya agar pariwisata yang berkelanjutan dapat diterapkan. Oke, di sini bisa dilihat ya bahwa zaman sebelum adanya lockdown, ya pariwisata itu sangat masif, sangat ramai, sangat massal seperti ini. Ya, tidak ada social distancing dan segala macam lainnya. Namun sekarang kita dibutuhkan adanya kreativitas kita untuk menciptakan produk wisata yang mengurangi interaksi terlalu dekat atau berkerumun dengan masyarakat atau dengan sesama wisatawan itu tersebut. Gimana caranya? Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana mengemas suatu objek wisata, misalnya
pengalaman yang diberikan itu akan lebih bermakna tanpa harus terjadi kerumunan atau bagaimana caranya agar wisatawan itu tetap menarik tanpa harus berinteraksi terlalu intens atau terlalu dekat dengan wisatawan lainnya atau dengan penduduk setempat. Nah, kita tidak ingin kan pariwisata Cipamingkis menjadi seperti ini ya. Ini adalah pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Contoh ya di Ranukumbolo Semeru, Segara Anakan Rinjani, Gunung Gede Jawa Barat, Cagar Alam Pulau Sempu Malang serta Pantai Kuta. Bisa dilihat akhirnya apa? Wisata menimbulkan masalah yang sangat besar yaitu sampah dan ekosistem yang terganggu, kemudian masyarakat menjadi tidak bangga lagi dengan kebudayaan setempat ya sehingga terjadi seperti ini. Dan ini kalau sudah terjadi seperti ini maka sudah tidak ada lagi daya tarik atau nilai jual yang kita tawarkan kepada wisatawan dan ini kita tidak ingin terjadi seperti ini. Selanjutnya adalah penguatan ketahanan wisata pedesaan. Ya, di sini Kementerian Pariwisata menyiapkan destinasi sesuai kondisi new normal. Gimana sih? Yaitu disiapkan dengan mengedepankan prinsip sustainable tadi, termasuk di dalamnya soal keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Ya, juga dijelaskan pemerintah membagi tahapan penanganan COVID, yaitu masa tanggap darurat yang waktu itu sudah dilakukan, saat ini lebih ke arah pemulihan dan normalisasi. Pemerintah juga telah merealokasikan anggaran untuk menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat COVID-19 ini. Oke, ini ada atraksi, daya tarik dan sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh Cipamingkis. Kemudian di sini ada fasilitas wisata apa yang dimiliki, juga aktivitas apa yang kira-kira bisa ditawarkan di masa pandemi ini. Nah, luar biasa atraksi yang dimiliki oleh Cipamingkis ini, yaitu yang nomor satu adalah Curug Cipamingkis ya. Betapa sudah terkenalnya Curug Cipamingkis ini menciptakan bukan menciptakan, artinya memiliki panorama alam yang sangat indah dan luar biasa. Banyak sekali curug di Cipamingkis yang bisa menjadi daya tarik ya dengan kelebihan masing-masing yang tidak sama satu sama lainnya. Nah, ini adalah aktivitas yang bisa dilakukan ya. Ada kolam renang, bisa foto-foto, bisa menyeberangi jembatan dan segala macam lainnya. Ini semua adalah aktivitas yang bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan ya tanpa mengurangi nilai jualnya atau daya tariknya. Ya, sehingga ini semua bisa kita ciptakan dengan lebih memperhatikan protokol kesehatan sehingga aktivitas yang dilakukan lebih menyenangkan tanpa berjejal-jejal dengan orang banyak, ya, namun kita tetap memiliki pengalaman yang berkesan pada saat berkunjung. Nah, ini fasilitas, ya. Dapat kita lihat bahwa perkemahan dan juga pondok wisata, ya, ini memiliki nilai jual yang lebih baik dibanding kita dengan membuka sebuah hotel yang di mana memungkinkan orang untuk berkerumun, seperti misalnya di arena sarapannya atau di lobi. Namun dengan melihat fasilitas seperti ini yang dimiliki, maka masyarakat pasti akan lebih tertarik, wisatawan pasti akan lebih tertarik. Kenapa? Karena saling berjauhan satu sama lain. Ya, mungkin mengatur tenda tidak terlalu berdekatan dan segala macam itu sangat menjual. Jadi nggak usah khawatir, Cipamingkis ini pasti akan terus berkembang dengan memperhatikan protokol kesehatan karena sebenarnya modal dasarnya sudah ada. Nah, kalau kita melihat desa wisata, sebenarnya awal mulanya adalah dari rintisan. Rintisan itu apa? Artinya desa yang benar-benar masih sangat awal, bahkan tidak tahu sebenarnya potensi apa yang dimiliki desa tersebut. Ya, kemudian berkembang. Berkembang itu apa? Berkembang itu artinya sudah setahap lebih maju dari itu, bahwa masyarakat desa sudah sadar bahwa desanya memiliki potensi untuk berkembang, namun masih belum berdaya dan mampu untuk mengembangkan desanya tersebut. Nah, kemudian maju ya. Maju itu apa? Maju itu di sini bahwa masyarakatnya sudah sadar, sudah dapat mengembangkan objek wisatanya, dan kemudian sudah berdiri kelompok sadar wisata dan segala macam yang mendukung desa tersebut untuk memperoleh atau untuk mandiri, bukan mandiri, artinya tidak secara tidak ragu-ragu lagi mengembangkan desanya untuk menjadi desa yang lebih mandiri secara ekonomi dan dapat mengembangkan menjadi desa yang mandiri. Nah, kalau mandiri, saya rasa ini sudah desa yang sangat maju ya. Artinya dia sudah
tidak lagi bergantung pada pemerintah atau pihak lain untuk mengembangkan ekonomi dan kemudian untuk mengembangkan daerahnya. Ya, jadi dia benar-benar sudah bisa mengembangkan desanya sendiri. Ya, dalam hal ini saya nggak tahu apakah kita harus melihat kembali apakah Cipaningkis sudah termasuk maju atau mandiri. Kalau saya rasa fungsinya sudah mandiri karena sudah berkembang dengan sedemikian baiknya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Cipamingkis tidak sepenuhnya adalah desa wisata. Ini masih pengembangan daya, kayaknya sudah pengembangan daya tarik menjadi lebih jauh, menjadi suatu destinasi, tapi bukan lagi desa wisata. Nah, yang perlu saya ajukan di sini, yang perlu saya tekankan di sini, kita harus atau warga desa harus mulai mempertimbangkan pengembangan daerahnya secara melihat pengembangan dari desa wisata. Bagaimana sih konsep pengembangan desa wisata? Supaya apa? Supaya itu tadi tetap berkelanjutan atau sustainable, namun mandiri secara ekonomi dan juga menarik bagi wisatawan. Ya, oke, nah sekarang di era teknologi atau informasi internet, dari mana wisatawan mendapatkan informasi? Nah, kita di sini bisa mandiri tanpa mengandalkan travel agent, ya. Misal seperti apa? Dari teman dan saudara, ada media elektronik, media cetak, buku panduan wisata, brosur, travel agent, internet dan segala macam lainnya. Jadi tidak hanya satu-satunya travel agent kita bergantung, ya, tapi orang bisa melihat dari manapun. Dan saat ini saya rasa Cipamingki sudah sangat baik ya untuk mendapatkan bagaimana cara wisatawan mendapatkan informasi karena banyak sekali di Google, ya banyak sekali di mungkin di YouTube dan segala macam lainnya orang sudah bisa tahu Cipamingkis ini seperti apa. Ya, nah ini yang harus kita kembangkan secara terus-menerus. Seperti apa? Yaitu tadi jangan lagi pasang foto yang lagi rame-rame atau berkerumpun, ya. Tapi di sini kita lebih meningkatkan bahwa Cipamingkis menerapkan sistem protokol keamanan kesehatan akibat COVID, di mana orang bisa social distancing, kemudian kesehatan tetap diperhatikan, di mana-mana banyak tempat cuci tangan dan bersih. Ya, itu yang sekarang harus dikembangkan di dalam era informasi teknologi seperti ini. Nah, ini ada upaya kesehatan masyarakat dan wisatawan ya. Di sini harus memang ada bagaimana caranya supaya aparatur desa, pemerintah dan juga masyarakat sadar bahwa tidak merokok, makan gizi yang seimbang, pengendalian lingkungan kerja dengan higienis dan sanitasi ini menjadi sangat penting di saat ini. Ya, kenapa gitu? Karena dengan terbiasa bertindak seperti ini, maka akan terbiasa untuk melakukan kegiatan yang sangat standar dengan sistem dengan penerapan protokol kesehatan ya. Jadi kita harus biasa dulu masyarakat desanya. Nah, kemudian ada tindakan preventif, pemeriksaan kesehatan dengan tenaga kerja, penggunaan APD, ya, rotasi, penyesuaian waktu kerja, ini semua disesuaikan supaya masyarakat dan wisatawan sama-sama sehat, ya. Jadi mereka sempat istirahat juga karena apa namanya kerjanya rotasi, ya, itu lebih baik lagi gitu. Kemudian kuratif. Nah, ini apabila ada yang sehat, ada yang sakit atau misalnya kurang sehat ya atau ada kecelakaan dan segala macam lainnya, di sini mulai mempertimbangkan kegiatan yang berkaitan dengan pengobatan, misalnya adanya obat-obatan, adanya P3K, bagaimana bisa rawat jalan dan kalau terpaksa harus rawat inap seperti apa? Masyarakat harus tanggap, pengelola desa harus tanggap bagaimana caranya supaya wisatawan dan masyarakat apabila sakit dapat dievakuasi segera ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya ada rehabilitatif, yaitu masa pemulihan. Ya, misalnya kalau ada seseorang yang perlu alat bantu dengar, sehingga orang tidak perlu teriak-teriak ngomongnya, ini hanya misalnya atau contoh ya. Nah, sehingga kan orang kalau tidak dengar harus dekat misalnya, nah itu terhindar gitu. Kenapa? Karena sudah ada alat bantu dengar ya. Seperti itu. Bagaimana agar proses rehabilitatif ini berjalan dengan baik ya. Misalnya ada kompensasi tadi atau mutasi perpindahan sehingga misalnya masyarakat yang akhirnya tidak berdaya secara ekonomi karena dia harus rehabilitasi karena sakit atau apa, dapat kita pikirkan kompensasinya bagaimana. Mungkin dia masih tetap mendapatkan penghasilan dari apa yang dihasilkan desanya. Mengapa harus mematuhi peraturan? Satu, aspek kemanusiaan. Setiap orang memiliki hak untuk sehat. Demikian juga di daerah tujuan wisata, itu harus sehat.
Kemudian aspek ekonomi, menghindari kerugian bagi masyarakat. Saya paham banget bahwa banyak sekali warga Cipamingkis yang menaruh menggantungkan hidupnya pada uh, wisata Cipamingkis. Nah, untuk menghindari kerugian bagi masyarakat, maka kita harus patuh dulu dengan peraturan supaya kita bisa terus istilahnya menyiasati hidup lah dari kegiatan pariwisata ini. Nah, aspek hukum di sini mematuhi peraturan yang berlaku. Karena kalau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka objek wisata tersebut terancam ditutup oleh pemerintah. Karena pemerintah akan secara berkala mengadakan pemeriksaan, misalnya dengan rapid test, atau misalnya melihat bagaimana penerapan social distancing dan juga aspek higienis dan sanitasi. Ya. Nah, ini dia kriteria lokasi pengembangan objek wisata. Pertama, ya, objek wisata sudah harus punya potensi. Sudah pasti Cipamingkis ini memiliki potensi yang luar biasa, ya, yang berbasis alam terutama ya. Kemudian sudah memiliki usaha lokal, ya, usaha mikro, kemudian daya dukung pariwisata yang memadai. Ya, di sini sudah ada sarana dan prasarananya. Kemudian adanya kemudahan akses, dapat diakses melalui moda transportasi, sudah pasti. Kemudian lokasinya mudah dicari. Ya, seperti apa? Ini mudah sekali dicari, bisa dilihat di Google, bisa dilihat di peta wisata, orang dapat bertanya. Nah, ini sangat mudah dan saya yakin Cipamingkis sudah memenuhi kriteria ini. Infrastruktur pendukung, ketersediaan listrik sudah ada, air bersih itu yang sangat penting harus ada, ketersediaan sinyal telepon dan juga internet ini sudah harus ada. Kemudian legalitas dan keamanan, sesuai dengan peruntukan lahan yang memiliki sertifikat kepemilikan dan bebas dari bahaya gangguan eksternal. Misalnya apa? Misalnya orang dari kampung lain bisa dengan mudah mengakses desa Cipamingkis, masuk kemudian bisa merampok si wisatawan atau bisa mengganggu kegiatan wisata yang berlaku. Nah, ini otomatis tidak akan dipilih oleh wisatawan. Kenapa? Karena tidak aman, dianggap tidak layak untuk berwisata ke tempat tersebut. Maka ini mesti diperhatikan oleh aparatur desa atau pengelola tempat wisata. Kemudian kesiapan masyarakat, yang ini sudah pasti harus ada karena kesiapan masyarakat dalam berorganisasi, misalnya ada BUMDes, misalnya ada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, kemudian ada rekam jejak yang baik dalam pelestarian lingkungan. Di sini bisa dilihat oleh pemerintah bahwa masyarakatnya mulai sadar untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga lingkungannya tetap bersih dan berkelanjutan. Kemudian sistem kepercayaan kemasyarakatan yang sangat berjalan dengan sempurna atau harmonis, misalnya dari sisi agama dan kebudayaannya itu dapat berjalan dengan sinergis, dengan harmonis, sehingga itu juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, di sini yang harus garis besarkan adalah tidak boleh lagi terlalu banyak orang. Ya, masyarakat desa sudah harus paham keamanan, keselamatan, juga kesehatan, baik bagi untuk warganya atau penduduk setempat, baik juga untuk wisatawan dan semua orang yang berkunjung ke Cipamingkis. Oke, di sini ada contoh pelayanan makanan dan minuman. Makan dan minum merupakan pendukung penting, sudah pasti ya, dan menjadi daya tarik karena keunikannya. Saya dengar bahwa di desa Cipamingkis ini sebenarnya banyak sekali potensi makanan pokok atau makanan khas yang bisa dijual, seperti contohnya dari singkong ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya singkong itu menjadi menarik misalnya dengan variasi hidangan yang disajikan, mengenalkan makanan lokal, ya misalnya dibikin awuk ya, atau misalnya dibikin getuk atau apapun yang berkaitan dengan itu, keripik dan segala macam lainnya. Terus cari cara menyajikannya juga yang baik, menimbulkan kesan dan kepribadian lokal serta mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Misalnya disajikan dengan daun pisang, ya dengan sambal terasi misalnya, atau apapun itu yang orang melihat bahwa inilah khasnya Cipamingkis, ya. Kebersihan makanan dan minuman bebas dari mikroorganisme atau bebas dari bakteri dan parasit ya yang menimbulkan penyakit. Nah, ini harus ada nih, serta halal. Ya, makanan ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa bagi wisatawan ya. Oke, ini rajin membersihkan area lainnya, terutama misalnya ada ruang tamu di pondok penginapan, kemudian ruang makan dan ruang dapur. Di sini bisa dimulai dari hal yang sederhana, makanya tadi disampaikan bahwa masyarakat sudah mulai harus sadar bagaimana mengelap
Ya, jangan sampai lap dari meja makan turun ke lantai dapur atau sebaliknya ya. Lapnya pun harus bersih, jangan sampai menggunakan lap yang sama untuk meja dan lantai misalnya. Kemudian untuk menyapu, ya, setiap hari harus mulai dengan menyapu. Kemudian mengepel atau apa namanya membersihkan area eh, yang ada wisatawannya gitu, ataupun area di rumah bahkan juga harus bersih. Dan mengumpulkan sampah nih ada gambarnya ya. Kemudian pembersihan area lainnya sehingga dapat dibuat daftar seperti ada kapan nih tiket nih harian, mingguan atau bulanan. Nah dengan seperti ini maka proses pembersihan lebih berjalan dengan sempurna. Nah, ini ya Ibu dan Bapak di sini ada contoh-contoh bagaimana sih caranya kita menyajikan sebuah makanan tradisional namun berkesan internasional. Di sini ada contoh-contoh, penyajiannya tetap sederhana. Kalau di Sunda tuh bilang bancakan ya, seperti ini gitu ya, ala-ala Bortram. Di sini bisa dilihat hanya dialasi oleh daun pisang, ya, bisa juga kita menggunakan piring kalau mau. Di sini dengan cobek ya, juga dengan daun pisang. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ini sebenarnya semua hanya menggunakan bahan-bahan lokal yang sudah ada. Jadi Ibu dan Bapak bisa mengemas ini secara lebih kreatif gimana caranya. Ya, nanti mungkin akan ada pelatihan selanjutnya mengenai bagaimana mengemas makanan ya tradisional Cipamingkis sehingga menjadi lebih layak jual atau lebih menarik bagi wisatawan. Oke, di sini tata hidang Indonesia dan daerah mesti perhatikan. Di sini saya ngambil contoh pakai bambu, ya, kemudian pakai rotan, pakai apa bilik ya atau anyaman, pakai tempurung kelapa, pakai gelas seng ya, gelas seng supaya atau aluminium supaya ini semua bisa disajikan dengan baik. Bisa dilihat bahwa di sini makanannya apa sih? Hanya ubi rebus, singkong rebus, ubi rebus, tapi lihat disajikan seperti ini menjadi lebih menarik dan akan lebih membuat wisatawan terkesan dengan apa yang kita sajikan. Dan ini harganya juga bisa jadi lebih mahal dibanding kita menyajikan secara asal-asalan. Dan ingat semuanya ini selain unik juga yang terkesan paling penting adalah kebersihannya. Ya, tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini makanan tradisional yang bisa disajikan, maksudnya minuman tradisional yang bisa dikemas secara unik dan menarik ya untuk disajikan. Bisa dilihat bahwa piringnya bersih, tidak ada noda. Ini merupakan daya jual yang tinggi. Yang penting bersih. Percuma tempatnya bagus dan indah, wadahnya elok, tapi kotor, ada nodanya. Nah, itu tidak akan menarik. Jadi yang paling penting adalah bersih. Setelah itu baru indah. Ya, jadi tidak harus mahal, tidak harus mewah, bisa disajikan dengan yang kita punya di rumah, ya, tapi itu bersih dan apa ya namanya bersih dan menarik. Nah, ini bisa dilihat ya, makanan seperti ini bisa kita sajikan meskipun makanannya sederhana, namun pengemasan yang menarik ini akan membuat daya jual menjadi lebih baik. Nah, ini bisa dilihat, ini yang saya tadi bilang, bagaimana caranya supaya aktivitas menarik nih saat ini nih, ya. Pengemasan di dalam suatu aktivitas atau pengalaman apa sih yang bisa kita kasih nih dari Cipamingkes. Nah, ini adalah dapur yang sangat sederhana, bisa dilihat, ya, seorang ibu-ibu masak, namun Eee, ini menarik karena tidak di semua negara atau di semua tempat masih memasak dengan menggunakan hal seperti ini. Ya, saya tidak berbicara juga bahwa di Cipamingkis masih seperti ini, mungkin semuanya udah pakai kompor gas. Ini hanya sebagai contoh ya, bahwa ini bisa menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi yang dimaksud dengan fasilitas, tidak harus dapur mewah ya, yang memiliki kompor dan, peralatan yang canggih, namun bisa juga masih menggunakan kayu bakar, ya, masih juga menggunakan tungku, namun semua ini bisa di-setting semenarik mungkin, ya, agar wisatawan terkesan, ya. Nah, ini pengelolaan limbah, salah satu hal yang paling penting, bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan akibat, kegiatan wisata bisa diolah dengan baik, sehingga tidak mencemari lingkungan ya, tetap kita memperhatikan tadi sustainable atau pembangunan berkelanjutan. Dengan apa? Dengan membangun misalnya bank sampah. Di sini kita bisa melibatkan para pemuda-pemuda di Karang Taruna untuk membuat bank sampah ini
bagaimana supaya sampah-sampah tersebut bisa menjadi sesuatu yang menarik atau souvenir yang menarik ya, atau bisa misalnya memanfaatkan sampah organik menjadi kompos untuk tanaman ya. Kita bisa mengajari masyarakat atau bahkan mungkin bisa mengundang wisatawan ya untuk terjun langsung sama-sama dengan warga untuk pengelolaan limbah tersebut. Nah, ini toko souvenir contoh ya yang bisa kita sajikan untuk menjual oleh-oleh khas Cipamingkis. Baik itu misalnya makanan maupun kerajinan tangan. Nah, di sini tadi misalnya dari sampah-sampah bisa diciptakan atau bisa dibuat menjadi tas, misalnya bisa dibikin menjadi kantong ya dan segala macam lainnya yang bisa dijual oleh warga setempat dan bisa menjadi daya tarik. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang disampaikan jelas dan cukup menarik dan semoga apa yang sudah kita peroleh pada hari ini mendapatkan berkah dan dapat bisa dilakukan bersama-sama agar Cipamingkis terus maju di saat pandemi dan masyarakat memiliki kepercayaan diri kembali untuk membuka wisata Cipamingkis menjadi wisata yang sangat menarik, juga sehat dan juga selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan dan sehingga akhirnya Cipamingkis ini menjadi desa wisata yang dapat maju ke arah internasional yang sangat dinantikan atau dituju oleh wisatawan dari internasional atau mancanegara. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.